Di pintu masuk akademi, banyak siswa naik ke udara. Sekelompok besar siswa mengikuti di belakang Yulun, menuju ritual Dao yang buruk itu. Sementara itu, ketika berita menyebar, akademi menjadi berisik. Semakin banyak orang mulai bergerak, mengikuti salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi untuk melihat betapa menakjubkannya dia. Binatang naga banjir adalah kuda roh ilahi, putih dan murni. Sisik perak membuka dan menutup, melepaskan cahaya suci yang bersinar dan cemerlang yang seperti cahaya bulan. Itu membawa Yulun dengan kecepatan kilat, menempuh jarak 3000 li dengan satu ledakan. Pegunungan lewat saat mereka menuju ke kejauhan seperti seberkas cahaya putih. Tidak bagus, terlalu cepat. Kita tidak bisa mengikuti. Orang-orang yang memimpin jalan terengah-engah, semuanya berhenti. Mereka sudah cukup cepat, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang naga banjir. Mereka disalib. Jenis gunung ini sangat langka, spesies yang dibiarkan dengan cermat. Itu memiliki darah naga banjir, jiwa Hou, dan tubuh kuda. Itu sangat kuat dan saat ini di alam ahli tertinggi. Itu jauh lebih kuat daripada banyak yang ditan besar dan terbiasa melihat makhluk ganas ini. Kami sudah tiba. Ada di sini. Seseorang menunjuk ke depan. Wilayah pegunungan sangat luas. Pegunungan menjulang tinggi dengan megah dan megah. Ini tempatnya. Yulun mengangguk. Dia melihat wilayah pegunungan ini. Jika dibersihkan, itu akan menjadi bumi spiritual juga. Namun, saat ini, itu terlalu sepi. Tangga batu biru telah lama tertutup rumput liar. Tanaman merambat tua dan pohon-pohon kuno menghalangi jalan. Tistles dan duri dapat ditemukan di seluruh. Namun, gunung-gunung besar di depan masih melepaskan untayan cahaya keberuntungan, membuktikan bahwa itu tempat ini tidak biasa. Dengan mengangkat tangan Yulun, telapak tangannya mengarah ke langit. Seberkas cahaya yang menyala-nyala meletus. Tombak surga yang disempurnakan dari tulang-tulang naga banjir. Tubuh putihnya yang bersih membawa jejak emas samar, dan aura aneh memancar darinya. Sungguh aura yang kuat dan fluktuasi yang mengejutkan. Ini benar-benar mengejutkan kakak laki-laki yang hebat di pegunungan. Ini adalah tantangan. Di dalam gerbang gunung, Si Hao duduk di atas batu biru besar. Matanya terbuka, dan dia melangkah keluar, menatap ke bawah gunung. Matanya tenang tanpa kebahagiaan atau kekhawatiran. Dia berusia kurang dari 18 tahun saat ini. Tubuhnya tinggi dan ramping, dan rambut hitam tersebar di bahunya. Penampilannya halus dan cantik, matanya bersinar saat dia berdiri di sana. Tidak ada sedikit pun energi pembunuhan atau tekanan yang mengintimidasi. Di bawah, semua orang melihatnya. Beberapa orang berteriak ketakutan. Itu dia. Saudara laki-laki bela diri Ritus Dao yang agung. Dia hanya satu orang, namun dia tidak takut pertempuran besar. Dia belum dikalahkan. Dari kejauhan, banyak orang bergegas. Mereka semua merasa beruntung, karena pertempuran besar belum dimulai. Mereka akhirnya tidak melewatkan pertempuran besar, berharap untuk menyaksikannya secara pribadi. Ada makhluk dari setiap klan, tidak hanya siswa dari Akademi Dewi. Ada bakat luar biasa yang berasal dari Gua Kuno Bulan Miring, Akademi Tebing Divine, dan tempat-tempat lain. Mereka semua datang untuk beraksi, datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran. Saya percaya bahwa ini kemungkinan akan menjadi pertempuran besar yang seimbang. Salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi, nama Yulun terkenal. Dia terlalu terkenal. Sedangkan untuk saudara bela diri yang hebat, dia juga sangat tidak biasa, sulit dilihat. Bukankah kamu menilai, kakak laki-laki yang hebat itu agak terlalu tinggi? Klan surgawi dikenal sebagai klan kaisar, sedangkan Yulun adalah salah satu yang terbaik, jauh lebih kuat dari Kunmo. Apakah dia akan menggunakan banyak energi untuk menang? Semakin banyak orang berkumpul di bawah pegunungan, memadati tempat ini. Ada sosok di mana-mana. Jelas bahwa efek dari pertempuran ini sangat bagus. Bagaimanapun, klan surgawi sebelumnya adalah klan kaisar, dan Yulun mewakili klan itu untuk bertarung. Terlepas dari murid mana yang ada di sini, tidak ada dari mereka yang mau ketinggalan. Kamu orang gila itu? Yulun mengangkat tombak surga sendirian, mengarahkannya ke puncak gunung. Dia mengenakan pakaian perang perak, kilau logam bersinar dan melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar tampan. Kepala rambut ungunya jatuh, kulitnya putih halus seperti batu giok.
Alisnya yang tajam mengarah ke bawah, matanya yang berbintang cemerlang. Penampilannya benar-benar luar biasa. Jubah putih berkibar. Dia duduk di atas binatang naga banjir putih murni yang melepaskan cahaya suci, cocok dengan penampilannya dengan baik. Ilahi dan kuat, seolah-olah dewa pertempuran putih turun. Jenis ahli muda ini dengan penampilan yang tampan, dengan tombak surga di tangan, benar-benar agung dan memiliki kehadiran yang menakjubkan. Itu membuat banyak mata siswa perempuan melepaskan kecemerlangan. Benar-benar gagah. Fluktuasi kuat yang dia lepaskan saja sudah cukup untuk membuktikan kultivasinya yang luar biasa. Layak menjadi salah satu dari 6 pahlawan klan Kaisar. Huang, namanya telah mengguncang padang rumput dan mengejutkan wilayah ini, tapi aku merasa Yulun juga sangat tampan, pahlawan yang luar biasa. Berhentilah bertingkah begitu berbintang. Tidak mungkin dia sekuat Huang. Banyak orang berdiskusi dengan suara lembut, terutama beberapa wanita muda, perhatian mereka tersita oleh penampilan heroiknya. Namun, semua orang juga memperhatikan pemuda di puncak gunung. Dia terlalu tenang, berdiri di sana dan melihat ke bawah. Matanya dalam, seolah-olah dia sudah melampaui. Bukankah mereka mengatakan bahwa itu dia terkenal, bahwa itu kita sangat biadab? Bagaimana dia bisa terlihat begitu tampan dan luar biasa, memancarkan jenis sikap yang elegan? Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat Si Hao, terutama para siswi itu. Mereka semua merasa terkejut, ini adalah kakak laki-laki senior, tercela yang sedang dibicarakan baru-baru ini. Saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah kamu mendengarku? Yulun merilis ejekan singkat. Si Hao terus melihat ke bawah. Dengan suara tenang, dia menjawab, jika Anda ingin menantang saya, maka datang saja. Kamu pikir kamu adalah seseorang yang pantas mendapat tantangan? Aku datang ke sini untuk mengambil kepalamu. Sudah ada orang yang menghangatkan anggur, jadi setelah mengambil kepalamu, aku akan kembali minum. Kata Yulun. Suaranya menggelegar, bergema di seluruh wilayah pegunungan ini. Sungguh mengesankan. Ada jenis bantalan heroik kuno. Beberapa orang menghela nafas kagum. Jenis kepercayaan diri dan semangat besar ini membuatnya tampak sangat heroik. Serahkan hidupmu. Yulun berteriak. Dia bergerak di tunggangannya, dan sambil memegang tombak surga, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum bergegas mendaki gunung. Binatang naga banjir itu sepertinya berjalan di atas angin. Itu sangat kuat, mampu dengan mudah menghancurkan gunung-gunung besar dan menginjak-injak puncak kuno. Itu bisa memasuki magma Apili atau 9 dunia bawah bumi in seolah-olah itu hanya berjalan di tanah normal. Binatang naga banjir tidak menginjak tanah tetapi malah menginjak kehampaan, kukunya melepaskan suara gemuruh yang menggelegar. Kecepatannya terlalu cepat, dengan cepat bergegas ke gerbang gunung. Yulun berteriak keras. Pakaian pertempuran perak bersinar dan tunggangan meraung. Satu orang, satu gunung, cahaya ilahi meluap ke langit. Dengan tombak surga di tangannya, seolah-olah dewa perang berjubah putih telah turun ke dunia ini. Pada saat ini, semua orang menjadi terkejut. Aura yang dia lepaskan terlalu kuat. Itu bergolak keluar, membuat jantung banyak orang berdebar-debar. Mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik. Ini adalah salah satu pemuda klan surgawi yang paling luar biasa. Mereka layak mendapatkan reputasi klan kaisar mereka. Itu terlalu kuat. Keadaan Yulun sangat bagus. Pada saat ini, vitalitasnya naik ke puncak, menunjukkan kondisinya yang paling kuat. Teks tulang terjalin di sekitar permukaan tubuhnya, menyala dengan gemilang seperti api ilahi putih murni. Selain itu, ia menunjukkan kemampuan ilahi yang paling kuat dan teknik berharga, meningkatkan kecakapan bertarung tubuhnya hingga batasnya. Dia akan memutuskan hidup dan mati dengan satu gerakan, tidak memberi dirinya jalan mundur. Ini adalah keyakinannya, percaya bahwa dia bisa membunuh musuh yang kuat ini, bahwa tidak mungkin dia akan dikalahkan. Itulah mengapa dia ingin menang dengan cemerlang, meraih kemenangan dengan cara yang brilian. Dia akan menebas musuhnya dalam satu gerakan. Si Hao mengangguk. Orang ini unik, layak dikenal sebagai talenta muda yang luar biasa. Dalam keadaan normal, mereka pasti akan bertarung untuk sementara waktu. Hanya saja, orang ini terlalu sombong, sebenarnya ingin memutuskan hidup dan mati dengan satu gerakan untuk melepaskan kepalanya. Semua kemampuan ilahi dan kekuatan bertarungnya bergabung bersama untuk menampilkan serangan yang paling kuat.
Karena itu masalahnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Si Hao dengan tenang berkata. Mati! Yulun berteriak keras. Seluruh tubuhnya putih keperakan saat dia meminjam kekuatan binatang naga banjir, dan binatang itu meminjam kekuatan darinya, menjadi satu. Mereka meletus dengan fluktuasi yang paling mengejutkan dan menakutkan. Cahaya suci meluap ke langit. Saat Yulun berteriak, tombak besar itu sudah turun, menyambar dunia. Seolah-olah matahari di Vine akan meledak. Dengan suara kiang, tombak emas muncul di tangan kanan Si Hao, dan tubuhnya bersinar juga, meringkuk dengan busur listrik yang sangat menyilaukan. Seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi emas. Tombak perang bertumpu di tangannya, matanya dalam. Setelah teriakan keras, dia mengambil tindakan juga. Terlepas dari apakah itu baju besi emas atau tombak pertempuran, mereka semua terkondensasi dari petir, berubah menjadi benda nyata. Armor menutupi tubuhnya, sementara tombak muncul di tangannya. Pada saat itu, tombak pertempuran emas melemparkan tombak surgawi ke samping, dan dengan suara peu, menembus dada Yulun, langsung menembusnya. Darah memercik tinggi ke udara. Dunia sepertinya menjadi sunyi, membeku di pemandangan ini. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka menatap ke depan, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Semuanya kaget. Seberapa kuat Yulun? Auranya sudah mencapai batasnya, menyatu dengan tunggangannya dan meletus dengan cahaya suci yang tak ada habisnya. Dia menunjukkan serangannya yang paling kuat, namun semuanya tiba-tiba terhenti. Ini seperti lagu perang yang telah membangun klimaksnya, bergema di langit dan mengguncang hati semua orang, tetapi ketika mencapai titik kritisnya, instrumen itu langsung pecah, mengakhiri semua suara. Itu terlalu mendadak. Dunia menjadi damai. Waktu sepertinya membeku di adegan ini. Itu hanya satu serangan, namun pemuda di biara menembus Yulun, membunuh salah satu pahlawan klan Kaisar yang paling menonjol dengan cara yang bersih dan efisien. Gayanya tidak ada bandingannya. Semua orang melebarkan mulut mereka, menatap puncak gunung tempat gerbang biara berada. Seorang pemuda berdiri di sana sambil menghadap angin, baju besi emasnya bersinar dan kepala rambut hitamnya berserakan. Matanya cemerlang, tombak perang di tangannya memaku Yulun ke dalam kehampaan. Mata Yulun terbuka sangat lebar. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah salah satu pewaris klan Kaisar yang paling kuat, jadi bagaimana dia bisa kalah dari pewaris biara yang jelek? Mungkinkah dia? Pada saat ini, anehnya dia menjadi jernih. Baru saja, pihak lain benar-benar mengabaikan teks tulangnya dan menembus semua perlindungan, mengakhirinya dengan satu serangan. Metode semacam ini, bukankah dia Huang? Rumor mengatakan bahwa itu dia memiliki momen kekebalan magis. Dia ingin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Dia juga menggunakan teks tulang yang tersisa untuk mengaduk harta karun kuno, melakukan serangan balik terakhir untuk mengubah situasi sebelum kematian. Namun, semuanya sudah terlambat. Lengan Si Hao bergerak. Seluruh tubuhnya meletus dengan kecemerlangan emas yang bergegas ke langit. Tombak perang emas bergetar, meledakkan Yulun berkeping-keping, membunuhnya di tempat. Semua orang terguncang. Kekuatan macam apa ini? Hanya satu tombak, namun itu membunuh salah satu pewaris paling kuat dari klan surgawi. Pada saat ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa terguncang, hati mereka bergetar. Pemuda ini terlalu sombong, baju besi emasnya cemerlang dan menyilaukan. Kekuatan divine mengalir keluar dari sosoknya, memberinya sejenis kepahlawanan yang berkuasa di dunia. Raungan panjang terdengar dari kejauhan. Sesosok dengan cepat mendekat dengan niat membunuh. Ini adalah salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi. Dia datang untuk bergegas menyelamatkan. Orang lain mengenali identitasnya. Jelas bahwa setelah orang ini menerima berita itu, dia segera bergegas, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Yulun. Namun, itu masih satu langkah terlambat. Niat membunuhnya melonjak saat dia bergegas. Tepat pada saat ini, Si Hao mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya yang menyala-nyala. Seolah-olah api divine emas menyala, menelan langit. Dia dengan keras menggerakkan tombak pertempuran di tangannya. Ini adalah tombak yang dipadatkan dari teknik berharga Kaisar Petir.
Simbol-simbol itu sangat kuat, kekuatannya bisa mengejutkan dunia. Selain itu, dia bahkan menanamkan simbol kunpeng. Bisa dikatakan bahwa ini adalah kombinasi dari dua teknik berharga yang membuat tombak emas ini. Itu merobek langit. Hanya dalam sepersekian detik, seolah-olah seberkas cahaya divine ditembak jatuh dari luar angkasa, itu menembus segalanya, menembus tubuh pemuda klan surgawi yang datang. Perbuatan. Kemudian, tombak itu meledak. Cahaya keemasan melonjak, mengguncang langit dan bumi. Orang itu langsung meledak, hancur berantakan oleh tombak terbang di udara. Semua orang tercengang. Kekuatan ilahi macam apa ini? Di depan gerbang gunung, pemuda itu menyerang seperti ini, secara tak terduga mengambil nyawa pahlawan kuat lainnya dari klan surgawi. Setelah hening beberapa saat, tempat ini meletus dengan kebisingan.